Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan serta di antara dari kenikmatan-kenikmatan itu adalah nikmat sehat sehingga kita dapat menyimak kembali pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran pada pertemuan kali ini insyaallah kita masuk pada pelajaran yang ke-15 yaitu adab dalam silaturahim. Ya, adab dalam silaturahim. Oke, silakan dibuka bukunya pada halaman 147 ya, dibuka bukunya halaman 147. Oke, kita langsung. Adab bertamu yang pertama ya. Yang pertama adalah adab bertamu. Bertamu adalah mengunjungi tempat tinggal keluarga, para kerabat atau teman dengan niat untuk bersilaturahim. Ya, sekali lagi, adab atau bertamu adalah mengunjungi tempat tinggal keluarga, para kerabat atau teman dengan niat untuk bersilaturahim. Ya, ini artinya bertamu. Ya, sekali lagi, bertamu adalah mengunjungi atau mendatangi atau istilahnya kita menengok ya ke tempat tinggal keluarga, ke tempat tinggal para kerabat atau kepada teman-teman dengan catatan niat untuk bersilaturahim. Bersilaturahmi dengan cara bertamu dianjurkan ya, dianjurkan oleh ajaran Islam. Sekali lagi, dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu atharihi falyasil rahimah." Sekali lagi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu atharihi falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi siapa yang ingin dilapangkan, ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang tentu ingin menjadi tamu yang baik dan ingin dihormati. Ya, semua kita ini
tentunya ingin menjadi tamu yang baik dan tamu yang dihormati. Ya, tamu yang baik dan tamu yang dihormati. Ini satu harapan dari setiap manusia atau orang. Untuk itu, anak-anakku sekalian, perhatikan adab-adab bertamu sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Ya, memilih waktu yang tepat. Ketika kita ingin bertamu, maka carilah waktu yang tepat untuk kita kunjungi. Ya, jangan sampai ketika kita datang kita mengganggu keberadaan mereka. Ya, jangan sampai. Ya, maka apa? Cari waktu yang tepat. Ya, misalnya pada sore hari atau pada waktu tuan rumah sudah sholat dan sedang tidak sibuk. Ya, hindarilah bertamu pada 3 waktu berikut: sebelum sholat subuh, pada tengah hari, dan pada tengah malam ba'da isya atau setelah sholat isya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, jadi harus pandai-pandai memilih waktu yang tepat. Kemudian yang kedua adalah jika memungkinkan, buatlah janji terlebih dahulu. Ya, jika memungkinkan, ketika kita ingin berkunjung atau bertamu ke rumah teman kita, maka kalau memungkinkan kita buatlah janji terlebih dahulu kepada teman kita tersebut. Ya, buatlah perjanjian supaya apa? Ketika kita ke sana, pertama tidak terganggu, yang kedua merekanya sudah siap atau tuan rumahnya sudah siap. Kemudian yang ketiga, mintalah izin kepada tuan rumah dengan cara mengetuk pintu. Nah, ini perhatikan anak-anakku sekalian. Ya, yang poin yang ketiga, mintalah izin kepada tuan rumah dengan cara mengetuk pintu. Ketika kita sampai di suatu tempat yang tempat itu adalah kunjungan kita, maka usahakan kita mengetuk pintu. Ya, kita mengetuk pintu. Kemudian yang keempat, ucapkanlah salam dengan suara yang cukup terdengar oleh penghuninya. Jangan pelan-pelan. Kalau rumahnya gede, gimana caranya? Ya, biasanya disediakan dengan ada bel ya di depan pintu atau depan gerbang. Ya, usahakan ucapkan salam itu dengan suara yang bisa terdengar oleh penghuni rumah tersebut. Tunggulah sampai ada jawaban. Ya, jangan sampai habis salam assalamualaikum pergi, tidak. Tapi tunggu. Ya, jika tidak ada jawaban juga, ulangilah sampai 3 kali, ketuk pintu, ucapkan salam. 3 kali. Ini adab dalam Islam. Ya. Bila tidak ada jawaban, maka sebaiknya kembali pulang. Ya, jangan dipaksa, digedor semakin kencang. Ya. Atau langsung nyelonong ke rumahnya. Wah, kebetulan rumahnya tidak dikunci. Dicoba buka pintunya terbuka. Akhirnya Pak ucapin salam di dalam ruangan rumah orang tanpa sepengetahuan mereka. Maka ini tidak boleh. Atau biasa yang sering kita dapati adalah melongok atau membuka jendela. Wah, ini jendela terbuka. Kita ketuk lewat jendela lalu kita nongol kepala kita. Nah, ini juga tidak baik dan tidak sopan. Karena apa? Ya, siapa tahu di dalam rumah ada hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Maka apa? Adabnya adalah yang pertama ketuk pintu, kemudian salam, kemudian tunggu jawaban
Jika tidak ada maka ulangi lagi sampai 3 kali, ketuk salam, ketuk salam, ketuk salam. Kemudian jika tidak ada jawaban juga maka hendaknya kita pulang. Jangan dipaksakan untuk berdiam diri di tempat itu. Oke? Siapa tahu mungkin karena kedatangan kita itu mengganggu sehingga mereka tidak mau membukakan pintunya, atau mungkin keadaan mereka lagi sibuk, atau mungkin keadaan mereka lagi tidur istirahat, maka alangkah baiknya kita pulang. Kemudian yang kelima, berjabat tangan saat bertamu dengan tuan rumah yang sejenis. Ya, yang sejenis itu perempuan-perempuan, laki-laki sama laki-laki. Apabila di rumah tersebut tidak ada orang yang hendak ditemui, sebaiknya titipkan pesan. Ya, jika kita ingin menemui seseorang ternyata yang didapati bukan orang itu yang kita tuju, maka sebaiknya kita titipkan pesan tersebut. Ya, titipkan pesan tersebut. Kalau misalkan pesan itu adalah urgent dan atau pesan itu adalah rahasia, maka kalau seandainya yang dititipin itu adalah orang yang amanah, silakan dititipkan. Jika tidak, maka jangan dititipkan. Oke, yang keenam, sebelum dipersilakan masuk hendaknya berdiri samping kiri pintu atau samping kanan pintu, jangan di depan pintu. Ya, jangan di depan pintu. Ya, ini yang sering juga kita dapati. Ya, ketika mengetuk pintu, salam, ia berdiri di depan pintu. Ya, yang benar adalah berdiri di samping kiri pintu atau samping kanan pintu. Sehingga apa? Karena ketika mereka buka pintu, jangan sampai apa yang ada di dalam rumah yang tidak sepantasnya kita mengetahuinya atau tidak sepantasnya kita melihat, supaya terjaga. Oleh karena itu, adabnya adalah kita berdiri samping pintu, ya, baik kiri maupun kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah hendaklah duduk di tempat yang dipersilahkan. Duduk di tempat yang dipersilahkan, tidak pilih-pilih. Wah, saya mau di sini, saya mau di sana. Tidak, tapi tempat yang sudah disiapkan dan dipersilahkan. Kemudian yang ke-8, tidak mengamati seisi rumah. Nah, ini juga adab. Tidak melihat seisi rumah tersebut, atau mata kita melihat kemana-mana liar di dalam rumah orang, melihat ke atas, samping, kiri, kanan, segala macam, semuanya dilihat, maka ini tidak baik dan tidak boleh. Yang ke-9, apabila disuguhi hidangan, hendaklah makan dan minum seperlunya. Hendaklah makan dan minum seperlunya. Minuman yang telah dituangkan ke gelas kita hendaklah dihabiskan. Nih, kebiasaan kita. Ya, anak-anakku sekalian, minum di gelas yang sudah disediakan airnya, biasanya kita minum hanya setengah. Ya, setengahnya lagi disimpan atau disisakan dan tidak dihabiskan sampai selesai bertamu. Ini tidak baik dan ini adalah salah satu perbuatan yang mubazir, karena orang rumah tidak mungkin, ya belum tentu juga mereka meminum bekas minuman kita. Oleh karena itu, habiskanlah minuman tersebut. Ya, jangan disisakan. Kemudian yang ke-10 adalah setelah keperluan kita untuk bertamu terpenuhi, segeralah pamit untuk pulang. Jangan berdiam lama di situ. Jika sudah selesai,
keperluan apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita sampaikan sudah selesai disampaikan itu semua, maka segeralah pamit untuk pulang. Oke, jangan tunggu diusir. Ya, segera pulang. Ya. Ya, ketika sedang bertamu, kita tidak boleh sampai mengganggu tuan rumah. Selain itu juga, kita juga harus selalu menjaga kesopanan. Nah, ketika kita sedang bertamu, kita tidak boleh sampai mengganggu tuan rumah. Tidak boleh. Ya, ini harus jaga kesopanan. Jaga sikap kita, jaga tingkah laku kita di hadapan tuan rumah, sehingga mereka tidak terganggu dan tidak tersakiti. Oke? Itu dari poin A yang adab bertamu. Sekarang kita masuk ke poin B, adalah adab menerima tamu. Jika kita bertamu ingin dihormati oleh tuan rumah, maka ya, bagaimana jika suatu saat kita yang menjadi tuan rumah? Ya, tentu saja orang lain yang menjadi tamu, kita pun ingin dihormati. Ya, sekali lagi, jika ingin bertamu, ingin dihormati oleh tuan rumah, maka bagaimana jika suatu saat nanti kita yang menjadi tuan rumah? Tentu saja orang lain yang menjadi tamu kita pun ingin dihormati. Oke. Apabila Rasulullah Shallallahu apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntunkan, ya, telah menuntun kita untuk menghormati tamu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Sekali lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Ingat, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Oleh karenanya, sebagaimana orang yang beriman, jika kita kedatangan tamu, janganlah merasa terganggu atau terbebani. Janganlah merasa terganggu atau terbebani. Sebaliknya, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada tamu kita itu. Karena apa? Kedatangannya itu mungkin menjadi perantara turunnya rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita tidak tahu. Maka apa? Jangan merasa terganggu atau merasa terbebani. Ya, karena kita tidak tahu apakah kedatangan tamu itu mengakibatkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga kita tidak tahu. Oke, selanjutnya adab yang harus dijaga ketika menerima tamu. Yang pertama adalah menerima semua tamu yang datang dengan senang hati dan gembira, tanpa membedakan siapa tamu kita. Ya, siapapun tamunya yang datang kepada kita, maka terimalah dengan senang hati dan gembira. Jangan sampai ada raut wajah kita itu yang tidak enak, merasa terganggu atau terbebani. Jangan sampai. Ya, terimalah dengan senang hati dan gembira. Dan juga jangan membeda-bedakan siapa tamu kita tersebut.
Wah, si fulan baik, maka kita layani dengan baik hati, dengan sepenuh hati kita. Wah, si fulan ini kurang baik kepada kita, maka ia melayani dengan seadanya. Artinya apa? Ia membedakan antara yang fulan yang satu dengan yang lainnya. Maka ini tidak boleh, samakan semua. Ya. Kemudian yang kedua adalah membalas ucapan salam tamu. Ya, ketika ada tamu tadi salam, ketok pintu, assalamualaikum, maka ucapkan balasan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam adab bersalam. Ya, tentunya kita sudah tahu. Ketika tamu mengucapkan assalamualaikum, kita mengucapkan waalaikumsalam, atau yang lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullah, atau yang lebih baik lagi adalah sempurna jawabannya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini adab dalam salam dan menjawab salam. Oke. Yang ketiga, mempersilahkan tamu untuk duduk. Ya, mempersilahkan tamu kita itu untuk duduk yang telah disediakan tadi. Yang keempat, menyediakan hidangan semampu kita. Jangan dipaksa-paksa sampai, apalagi sampai hutang, tidak boleh. Ya, seadanya yang di rumah. Jika yang ada di rumah hanya air putih, maka sediakan air putih, jangan dipaksakan. Ya, semampu kita. Ya, semampu kita. Kemudian yang kelima, meninggalkan dahulu pekerjaan yang lain dan tidak menampakkan kegelisahan. Ya, yang kelima, jika ada tamu datang kepada kita dan kita dalam keadaan bekerja, usahakan tinggalkan dulu kerjaannya itu, dan juga raut wajah kita tidak boleh kita tampakkan kegelisahan, sehingga apa? Tamu merasa terbebani, merasa tidak enak, ya, karena wah, saya ini mengganggu, saya ini membuat mereka gelisah. Jadi apa? Seorang tuan rumah harus senang hati dengan dan juga gembira ketika tamu itu datang. Kemudian yang keenam adalah bersikap ramah dan akrab terhadap tamu. Ya, terhadap tamu bersikap ramah dan akrab. Kemudian yang ketujuh, tidak meninggalkan kesan buruk kepada tamu. Ya, jangan sampai ya kita sebagai tuan rumah membuat kesan yang buruk kepada si tamu tadi. Jangan sampai. Kemudian yang kedelapan adalah jika tamu memohon pamit, hendaknya kita berterima kasih kepadanya karena telah bersedia silaturahim ke rumah. Ya, ucapkanlah terima kasih sudah datang di rumah kita, atau terima kasih sudah datang di kami. Kemudian juga meminta maaf atas segala kekurangan kita di dalam memuliakan, ya, di dalam memuliakan. Kemudian yang kesembilan, mengantarkan tamu sampai pintu halaman. Ya, usahakan ketika tamu ingin pamit pulang, berangkat balik, maka usahakan kita antar tamunya setidak-tidaknya sampai depan pintu. Ketika keluar gerbang baru kita tutup pintu dan kita balik. Itu yang diajarkan oleh ajaran agama Islam.
Kemudian yang tadi adalah poin yang sebenarnya adalah poin yang terakhir. Maka demikianlah adab-adab yang harus dijaga ketika menerima tamu dengan memperhatikan atau dengan mempraktikkan adab-adab ini, niscaya kamu atau kita akan menjadi tuan rumah yang baik dan sopan. Dengan begitu kita akan dihormati oleh semua orang. Ya, jadi anak-anakku sekalian, di materi pada pertemuan kali ini adalah tentang adab bertamu dan menerima tamu, sebagai tamu dan juga sebagai tuan rumah. Ya, poin-poin tadi semoga dapat dimengerti. Untuk evaluasinya silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya halaman 150 sampai dengan 152. Ya, silakan dikerjakan. Jika oke, mungkin hanya itu yang dari Bapak. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.